Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Aimar Diah, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk melakukan beberapa hal, yaitu mengetahui dan memahami mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Dalam video ini, saya akan menjelaskan terkait definisi pertumbuhan dan perkembangan, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, periode tumbuh kembang anak, dan teori tumbuh kembang anak. Sebelum mengetahui mengenai pertumbuhan dan perkembangan lebih jauh, mari kita mengetahui terlebih dahulu definisi pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak adalah proses yang kompleks yang mencakup perubahan fisik, kognitif, emosional, dan sosial yang terjadi dari masa kanak-kanak hingga masa remaja. Pertumbuhan dan perkembangan memiliki beberapa karakteristik, seperti terjadi secara berkesinambungan selama kehidupan manusia. Tahap awal akan menentukan tahap selanjutnya, memiliki kecepatan yang berbeda, dan perkembangan pertumbuhan saling berkorelasi. Perlu diketahui, meskipun keduanya saling berkorelasi, pertumbuhan dan perkembangan memiliki definisi dan konsep yang berbeda. Pertumbuhan adalah proses fisik yang melibatkan perubahan dalam ukuran, berat badan, tinggi badan, dan perkembangan organ-organ dalam tubuh anak. Pertumbuhan memiliki karakteristik seperti meningkatnya jumlah dan ukuran sel, perubahan dalam ukuran atau nilai-nilai yang memberikan ukuran tertentu dalam kedewasaan, berdampak terhadap aspek fisik, dapat diukur, biasanya memiliki pola tertentu yang sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan faktor genetik. Sedangkan perkembangan merupakan proses yang lebih luas yang mencakup pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan emosional, dan perkembangan sosial anak. Perkembangan juga memiliki karakteristik seperti bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, dan kemampuan motorik kasar, halus, bahasa, personal sosial. Perkembangan anak ini melibatkan interaksi yang kompleks antara faktor genetik, lingkungan, pengalaman, dan interaksi sosial. Contoh perkembangan seperti belajar berjalan, berbicara, mengembangkan hubungan sosial, serta memahami dan mengatur emosi. Pertumbuhan dan perkembangan tentunya dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal seperti ras atau etnik atau bangsa, keluarga, umur, jenis kelamin, penyakit genetik atau bawaan atau kongenital, dan faktor eksternal meliputi faktor prenatal, gizi, toksin atau zat kimia, radiasi, kelainan imunologi, infeksi. Faktor persalinan mencakup komplikasi persalinan pada bayi seperti trauma kepala, asfiksia yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak. Serta faktor pasca persalinan mencakup gizi, penyakit kronis, kelainan kongenital, lingkungan fisik, psikologis, hubungan anak dan orang tua sekitar, gangguan hormon, sosioekonomi, lingkungan pengasuhan, stimulasi perkembangan, dan obat-obatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai periode tumbuh kembang anak. Periode ini terbagi atas masa prenatal atau masa infan, atau masa anak di bawah 5 tahun, dan masa anak prasekolah. Masa prenatal atau intrauterin terbagi menjadi 3 periode. Masa zigot, mudigah, masa saat konsepsi sampai umur kehamilan 2 minggu, masa embrio sejak umur kehamilan 2 minggu sampai 8 atau 12 minggu, masa janin atau fetus sejak umur kehamilan 9-12 minggu sampai akhir kehamilan. Masa ini terdiri 2 periode, yaitu masa fetus dini, yaitu sejak umur kehamilan 9 minggu sampai trimester kedua kehidupan intrauterin. Terjadi percepatan pertumbuhan pembentukan jasad manusia sempurna, dan alat tubuh telah terbentuk serta mulai berfungsi. Masa fetus lanjut yaitu trimester akhir kehamilan. Pada masa ini pertumbuhan berlangsung pesat disertai perkembangan fungsi-fungsi. Periode yang paling penting dalam masa prenatal adalah trimester pertama kehamilan. Pada periode ini pertumbuhan otak janin sangat peka terhadap pengaruh lingkungan janin.
Masa bayi atau infan umur 0-11 bulan, pada masa ini terjadi adaptasi terhadap lingkungan dan terjadi perubahan sirkulasi darah serta mulainya berfungsi organ-organ. Masa neonatal dibagi menjadi 2 periode. Masa neonatal dini umur 0-7 hari, masa neonatal lanjut umur 8-28 hari, masa pos atau pasca neonatal umur 29 hari sampai 11 bulan. Pada masa ini terjadi pertumbuhan yang pesat dan proses pematangan berlangsung secara terus-menerus, terutama meningkatnya fungsi sistem saraf. Pada masa ini kebutuhan akan pemeliharaan kesehatan bayi, mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan penuh, diperkenalkan kepada pendamping makanan ASI sesuai umurnya, diberikan imunisasi sesuai jadwal, serta pola asuh yang sesuai. Masa bayi adalah masa di mana kontak erat antara ibu dan anak terjalin, sehingga pada masa ini pengaruh ibu dalam mendidik anak sangat besar. Masa anak di bawah 5 tahun, anak balita, umur 12-59 bulan. Kecepatan pertumbuhan mulai menurun dan terdapat kemajuan dalam perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Terjadi pertumbuhan serabut saraf dan cabang-cabangnya sehingga terbentuk jaringan saraf dan otak yang kompleks yang akan mempengaruhi segala kinerja otak mulai dari kemampuan belajar, berjalan, mengenal huruf, hingga sosialisasi. Perkembangan kemampuan bicara, bahasa, kreativitas, kesadaran sosial emosional, dan intelijensi berkembang sangat cepat dan merupakan landasan perkembangan berikutnya. Perkembangan moral serta dasar kepribadian juga dibentuk pada masa ini. Masa anak prasekolah umur 60-72 bulan, pertumbuhan berlangsung dengan stabil, terjadi perkembangan dengan aktivitas jasmani yang bertambah dan meningkatnya keterampilan dan proses berpikir. Anak mulai menunjukkan keinginannya seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Lingkungan di luar rumah mulai diperkenalkan dengan cara membawa anak ke taman-taman bermain, taman kota, atau ke tempat-tempat yang menyediakan fasilitas permainan untuk anak. Pada masa ini, anak dipersiapkan untuk sekolah. Untuk itu, panca indera dan sistem reseptor penerima rangsangan serta proses memori harus sudah siap sehingga anak mampu belajar dengan baik. Perlu diperhatikan bahwa proses belajar pada masa ini adalah dengan cara bermain. Pertumbuhan dan perkembangan pada anak dikembangkan oleh beberapa teori. Kali ini saya akan menjelaskan teori-teori yang terkait tumbuh kembang anak. Yang pertama adalah teori psikososial, atau dikemukakan teori ini oleh Sigmund Freud, bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh dorongan-dorongan tak sadar dan konflik emosional yang muncul selama masa perkembangan individu. Teori kedua, teori psikososial atau teori Erik Erikson. Teori ini menggambarkan perkembangan sepanjang siklus kehidupan individu, fokus pada perkembangan identitas dan bagaimana individu itu mengatasi berbagai krisis psikososial pada setiap tahap kehidupan. Erikson menyatakan bahwa konflik dan tugas psikososial yang dihadapi individu dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian mereka. Teori ini terdiri dari 8 tahap perkembangan yang terjadi sepanjang kehidupannya. Teori ketiga adalah teori kognitif yang dikembangkan oleh Piaget. Teori ini menggambarkan bagaimana anak-anak membangun pengetahuan dan pemahaman mereka tentang dunia melalui serangkaian tahap perkembangan kognitif yang berbeda. Piaget percaya bahwa anak-anak aktif dalam proses belajar mereka dan mereka memproses informasi dengan cara yang berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Demikian penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.